Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu semua, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang cara untuk mengisi SLB atau Surlingjar atau survei lingkungan belajar. Yang pertama adalah Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu browsernya. Ya, kita gunakan browser yang Google Chrome, kemudian kita ketikkan survei lingkungan belajar, kemudian enter. Setelah itu akan ditampilkan, ya, klik di sini, pilih yang survei lingkungan belajar, akan ditampilkan dashboard daripada survei lingkungan belajar. Di sini ada beberapa isian yang harus diisi oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah NPSN atau nomor pokok sekolah nasional, kita isikan. Kemudian tokennya kita isikan yang diperoleh dari operator sekolah, kemudian nicknya kita isikan, lalu tanggal lahirnya kita isikan dari kartu login survei lingkungan belajar, ya, isikan dengan angka, bulan juga dengan angka, kemudian tahun juga dengan angka. Lalu di bagian bawah ada menu login, klik yang login, maka akan ditampilkan konfirmasi terhadap data yang barusan Bapak Ibu masukkan. Jadi yang pertama ada nama, kemudian ada sekolah, ada NPSN, ada guru mapel, dan tanggal lahir. Nah, yang menarik di sini ada isian atau informasi tentang paket kuesioner, di mana di sini ditampilkan paket B, guru 2022. Paket B artinya apa? Selain paket B berarti di sini ada paket yang lain. Ada paket A, paket B, paket C, dan paket D. Apa kaitannya dengan isinya? Ini jumlah pada kuesioner ini tergantung dari paket Bapak Ibu. Jadi kalau paket B ini, yang ini adalah jumlahnya adalah 89. Kemudian ada juga yang paket A itu isinya 106. Kemudian ada yang 97 dan yang lainnya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu mengisi pada paket yang berapa, sehingga tidak bertanya-tanya kepada teman yang sesama mengisi, kok nomor saya sampai sekian, kok nomor saya sampai sekian, enggak sama gitu. Karena di sini tergantung dari paket yang Bapak Ibu peroleh. Kemudian di samping kanan bawah ada mulai, ya, klik mulai warna merah ini, maka akan ditampilkan halaman kuesioner pada Surlingjar ini. Jadi di sini ada halaman soal. Ini jumlah halaman soalnya bisa kita lihat di bagian bawah, ya, sebanyak 89 soal. Ya, bisa kita scroll dari sini. Selain itu bisa juga kita melihat dari sini, dari keterangan di sini ada halaman 1 dari 89. Ini menerangkan status halaman, ya. Ini menerangkan pointer ini yang aktif berada pada halaman 1 dari 89 jumlah seluruh halaman. Ketika kita klik di halaman 2, maka di sini berubah halaman 2 dari 89. Jadi ini adalah status halaman yang sedang aktif dari seluruh halaman yang ada. Nah, Bapak Ibu tinggal jawab di sini. Ini sudah saya jawab. Contohnya, apakah Anda memiliki kontrak kerja di luar lingkup sekolah? Misal mengajar di tempat bimbel, guru les privat dan sebagainya. Di sini ada keterangan, ada 6 jawaban. Bapak Ibu tinggal pilih salah satu saja. Ketika tidak ada kontrak kerja, maka Bapak Ibu klik yang tidak. Kemudian kita klik selanjutnya untuk pindah ke halaman berikutnya, di halaman 2. Kemudian dijawab juga akses internet mana saja yang Anda miliki di rumah Anda. Misal kita gunakan yang klik di sini, internet dari HP, ya. Ini ketika kita pilih, maka di sini warnanya hijau. Tapi ketika kita hilangkan warnanya, artinya belum dipilih, ini warnanya masih berubah atau masih warna merah. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik selanjutnya di halaman 3 juga, latar belakang organisasi profesi apa saja yang Anda ikuti. Di sini Bapak Ibu bisa pilih yang lain, ya, bisa 2 atau bisa 3 atau bisa 1, ya, tergantung dari keadaan Bapak Ibu semua. Jadi di sini pilih, kemudian klik selanjutnya untuk berpindah ke halaman berikutnya.
Nah, untuk berpindah ke halaman ini bisa dengan selanjutnya, artinya satu halaman secara berurut, ataupun dari halaman sebelumnya satu halaman. Bisa juga kita melakukan pemilihan halaman pada halaman yang kita kehendaki dengan cara random. Misal kita klik, kita menginginkan di halaman 20. Jadi setelah halaman 3 ini kita menginginkan apa sih halaman 20 itu isinya, kita bisa klik ke sini. Ya, jadi tidak harus selanjutnya kita klik yang halaman 20. Maka ini akan aktif, akan ditampilkan halaman ke-20 seperti ini. Ada dua jawaban atau dua pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Nah, kemudian bisa juga di sini di halaman terakhir, di halaman 89, Bapak Ibu ya bisa pilih di halaman 89. Ya, ini sudah dijawab. Ya. Ketika Bapak Ibu di halaman 89, ini kan halaman terakhir, maka tombol berikutnya ini sudah tidak ada. Yang ada adalah tampilan tombol selesai. Kenapa? Karena sudah tidak ada halaman lagi setelah halaman 89. Misal kita klik selesai setelah mengerjakan halaman terakhir, halaman 89, padahal di sini belum dikerjakan, kita coba klik selesai, maka akan ada konfirmasi. Di sini ada informasi, perhatian, masih ada 110 butir pertanyaan yang belum terisi. Mohon dilengkapi semua pertanyaan. Nah, di sini yang menarik Bapak Ibu, di sini masih ada 110 butir. Sedangkan kalau kita perhatikan tadi di sini soalnya adalah berjumlah 89. Sedangkan di sini yang tampil ada 110 butir. Kenapa bisa begini? Karena dalam satu soal halaman itu ada soal-soal yang terdiri dari beberapa pertanyaan dalam satu halaman. Sehingga dalam satu halaman itu akan dihitung berapa pertanyaan. Jadi jumlah halaman berbeda dengan jumlah butir pertanyaan. Jadi kesimpulannya butir pertanyaan lebih banyak daripada jumlah halaman yang ada. Jadi Bapak Ibu ini harus klik OK untuk melanjutkan pengerjaan ini sampai 100% warna hijau. Jadi kalau kita perhatikan untuk soal-soal yang sudah dikerjakan, sudah dijawab, ini warnanya warna hijau. Tetapi yang belum dikerjakan ini berwarna merah. Kita perhatikan, cek di sini Bapak Ibu. Nah, catatan ketika Bapak Ibu sudah halamannya sudah hijau semua, ya, tetapi masih ketika klik selesai di sini tadi di halaman terakhir, tetapi masih muncul pertanyaan, ada butir yang belum dikerjakan, berarti Bapak Ibu harus mengerjakan butir terlebih dahulu yang tadi yang belum dikerjakan. Caranya gimana? Caranya Bapak Ibu klik satu-satu pada halaman yang sudah dikerjakan tadi. Ya, kemungkinan dan dipastikan bahwa ada pertanyaan dalam sebuah halaman itu belum dijawab. Karena tadi satu halaman itu ada beberapa pertanyaan di sini. Ini contohnya di halaman 16, kita klik 16. Ini halaman 16 ada 4 pertanyaan. Nah, kemungkinan pada salah satu halaman tersebut Bapak Ibu hanya menjawab halaman satu saja, ya. Atau maaf, hanya menjawab pertanyaan salah satu saja, atau 2 atau 3, tetapi tidak keseluruhan atau 4 pada pertanyaan ini. Jadi ada butir pertanyaan yang belum dijawab pada sebuah halaman yang Bapak Ibu harus dijawab di sini. Saya menjelaskan materi pelajaran disertai gambar untuk memperjelas materi. Ya, selalu. Kemudian saya menjelaskan materi pelajaran mulai dari konsep yang sederhana sampai konsep yang lebih kompleks. Misalnya, selalu saya mengaitkan materi pelajaran dengan materi pelajaran yang telah dipelajari oleh peserta didik sebelumnya. Kita klik yang selalu, misalnya, saya menggunakan media ajar berbasis multimedia saat menjelaskan konsep. Kita klik yang selalu. Ya, kemudian kita bisa lihat di sini warnanya warna hijau. Artinya
pada halaman 16 ini kita sudah menyelesaikannya. Demikian Bapak Ibu untuk materi pembahasan kita untuk hari ini tentang mengisi survei lingkungan belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.